Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Intan Fiona Alvirera, Syahraki Nugroho Putra, dan Erlandi Serusa Putra akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perubahan Iklim sebagai Ancaman Lingkungan Ruang Lingkup Global pada tahun 2013 sampai 2015. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu area. Perubahan iklim adalah masalah serius yang mengancam lingkungan global. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana di atmosfer yang dapat meningkatkan suhu rata-rata bumi. Dampak perubahan iklim meliputi peningkatan suhu global, peningkatan intensitas cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pada pola cuaca. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dengan mengubah kondisi lingkungan tempat hidup spesies tertentu. Hal ini dapat menyebabkan spesies tertentu menjadi terancam punah atau bahkan punah, serta mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaan air bersih, serta meningkatkan risiko krisis kesehatan yang disebabkan oleh perubahan suhu dan penyebaran penyakit terkait. Oleh karena itu, masalah perubahan iklim perlu menjadi perhatian serius bagi semua negara dan masyarakat di seluruh dunia. Upaya global yang koordinatif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki dampak yang sudah terjadi, serta mempersiapkan diri menghadapi dampak yang belum dapat dihindari. What is carbon emission? Emisi gas karbon mengacu pada pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke dalam atmosfer. Gas-gas ini termasuk karbon dioksida, metana, dan nitros oksida, yang merupakan gas-gas rumah kaca utama yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Pemanasan global mengganggu ketersediaan sumber daya alam, pencairan es di kutub, dan gletser yang menyumbang pada kenaikan permukaan air laut. Jadi, aktor dari permasalahan ini yang terancam ialah dominan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan deforestasi yaitu penggundulan hutan secara besar-besaran juga menyumbang signifikan terhadap peningkatan suhu global yang menjadi penyebab dari perubahan iklim. Walaupun tidak banyak, terdapat juga faktor-faktor alami seperti variabilitas iklim alami dan aktivitas matahari juga berperan dalam fluktuasi iklim jangka pendek. Maka di sini yang mengancam ialah global, semua negara dan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep sekuritisasi yang dilakukan pada studi kasus ini. Pada awalnya, sekuritas lingkungan belum mendapatkan perhatian lebih. Namun, pada awal tahun 1970-an, sekuritisasi lingkungan mulai mendapatkan perhatian lebih karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Akan tetapi, sekuritisasi lingkungan ini baru mendapatkan momentumnya pada awal tahun 1980. Sekuritisasi lingkungan sebenarnya muncul sebagai ide yang baik. Ide ini dimaksudkan untuk memperingatkan keamanan tradisional mengenai isu-isu yang sangat-sangat penting. Konsep sekuritisasi yang dilakukan dalam isu perubahan iklim yang terjadi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu adanya upaya penandatanganan Paris Agreement. Paris Agreement sendiri adalah kesepakatan internasional, tujuannya adalah untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Proses sekuritisasi yang dilakukan pada studi kasus ini yaitu Uni Eropa yang pertama kali menginisiasikan Paris Agreement pada tanggal 1 Juni 2015. Uni Eropa mengumumkan rencana untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 40% dibandingkan pada tahun 1990. Rencana ini lalu diusulkan melalui PBB dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-21 yang diadakan di Paris, Perancis pada bulan Desember 2015. Hasil dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ini yaitu ditandatanganinya Paris Agreement oleh 196 negara. Namun, hanya 192 negara yang telah meratifikasi Paris Agreement. Antara negara tersebut adalah Amerika Serikat, China, India, Uni Eropa, dan Jepang. Negara-negara seperti Amerika dan China sudah berkomitmen untuk menjalankan perjanjian Paris tersebut dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan upaya maksimal untuk membatasi peningkatan suhu menjadi 1,5 derajat Celcius. Lalu hasil dari ini
yaitu Paris Agreement yang mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaraki akan melanjutkan paparan materi selanjutnya dari kelompok 14. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang outcome dari Paris Agreement tahun 2015. Apa sih efeknya terhadap itu bersama global ini? Itu bahan. Yang pertama, Paris Agreement 2015 ditandatangani oleh hampir semua negara, yaitu sebanyak 196 negara. Paris Agreement menetapkan target jangka panjang untuk mengurangi emisi gas karbon. Setiap negara diharapkan untuk mengajukan kontribusi nasional yang ditentukan sendiri. Kontribusi disebut dengan emisi. Emisi harus diubah tahun sekali. Dan yang poin keempat, Paris Agreement mengakui pentingnya pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang demi merealisasikan dan Paris Agreement. Bantuan yang diberikan dari negara maju kepada negara berkembang tidaknya ditargetkan sebanyak 100 miliar mulai tahun 2020. Pendapat akhir dari kelompok kami tentang keseluruhan dari presentasi topik. Untuk sumber dari pendapat akhir kami sendiri ada beberapa poin. Yang pertama itu ada beberapa kesuksesan dari Paris Agreement, yaitu ditunjukkan pada poin 1 dan 2. Pada tahun 2020 melaporkan penurunan emisi karbon besar 24% dibanding tahun 1990. Poin kedua, Costa Rica telah mencapai emisi netral pada tahun 2020 dan berkomitmen ya, ini dua poin ini adalah beberapa di antara keberhasilan dari Paris Agreement. Namun pada poin ketiga dan keempat terhadap kritik terhadap Paris itu dikemukakan oleh Greta Thunberg yang menganggap Paris Agreement ini tidak cukup sebab target pengurangan targetkan masih sangat jauh dari kata. Lalu ada juga yang mengkritik Jens Hansen, seorang internasional yang menilai Paris Agreement sebagai kosong sebab perjanjian ini tidak dinilai tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memastikan berjalannya Paris Agreement. Lalu pendapat akhir kami dari topik yang kami bahas ini. Menurut kelompok 14, walaupun Paris Agreement 2015 telah menghasilkan berbagai bukti nyata seperti poin 1, namun kami masih menilai Paris Agreement kurang efektif. Salah satunya disebabkan sebab tidak semua negara itu memegang teguh komitmen dari Paris Agreement. Namun kelompok kami tetap mengapresiasi dan berpendapat bahwa Paris Agreement 2015 ini merupakan langkah penting sebagai upaya awal menanamkan kesadaran terhadap isu-isu yang mungkin masih dianggap ringan. Itu salah satunya yang kami bahas ini adalah global climate change. Sekian dari presentasi kelompok 14, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ganjar, semoga lekas dari kecelakaan.